Jadi sesuatu yang tidak biasa, caranya membiasakan adalah berlatih. Berlatih. Ya, kita panggil sayang, kita panggil my love, kita panggil habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yang bagi li jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja berada, semoga kita semua senantiasa dianugerahkan tambahan iman dan hidayah, diistiqomahkan di jalannya, dan kita semua pada hari ini senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah jami'an, lebih khusus kepada para keluarga muslim, alhamdulillah pada sesi kali ini kita sekarang sudah berada pada episode yang ke-20 dari rubrik pembinaan keluarga sakinah. Kita akan membahas satu topik yang sesungguhnya adalah merupakan pertanyaan dari seorang pemirsa kita pada pekan yang lalu, yaitu cara mengusir kebosanan di dalam pernikahan. Pertanyaan, apakah pernikahan kita ini bisa mengalami kejenuhan atau bisa mengalami kebosanan? Ya, tentu bagi mereka yang usia pernikahannya 10 tahun ke atas, pasti akan menjawab ya. Namun mereka yang usia pernikahannya masih baru, masih awal-awal pernikahan, tentu belum merasakan yang namanya kejenuhan atau kebosanan di dalam pernikahan. Memang benar, pernikahan ini bisa mengalami kejenuhan. Sebab yang menikah adalah manusia, dan manusia sifat dasarnya adalah jenuh atau bosan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Inna Allah la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Jadi hadis ini memberikan dua pesan penting bagi kita. Perbedaan antara pencipta Allah Subhanahu wa taala dan ciptaan manusia. Sifat Allah adalah tidak bosan. Itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat ciptaannya manusia bosan. Kalau di budaya orang Bugis ada satu pepatah mengatakan sokko namanu
tapi makulik kuling nih, ya bosan tonjak ya. Nah, ini sudah perpaduan dua bahasa Makassar dengan Bugis. Walaupun menu daripada makanan kita setiap hari itu adalah songkolo dan ayam, tetapi menunya itu saja setiap hari itu. Setiap hari nasi kuning dengan ayam. Namun itu setiap hari monoton. Maka pasti juga kita akan mengalami kebosanan. Karena sifat mendasar manusia ini adalah bosan. Nah, itulah sebabnya kita melihat hikmah daripada syariat ini sampai kepada ibadah, sampai kepada ibadah ritual, ibadah mahdhah. Salah satu karakteristik ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang dikerjakan rutin. Seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, zikir, doa, membaca Al-Quran. Ini semua adalah ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdhah. Karena manusia ini memiliki sifat kebosanan, maka pembuat syariat ini men-setting sampai kepada ibadah ritual ini juga di situ ada metode, ada cara untuk menghilangkan kebosanan itu. Ada variasi. Kita lihat jumlah rakaat sholat tiap hari itu tidak monoton. Tidak melulu 4 rakaat. Sekalipun ya dari 5 waktu sholat itu 4 diantaranya, 3 diantaranya 4 rakaat. Tapi kita lihat subuh kemudian divariasikan ada lagi 4, 2 kali, duhur dan asar, kemudian maghrib divariasikan 3 rakaat lagi, kemudian kembali ke 4. Demikian juga bacaan-bacaan di dalam sholat. Tidak hanya satu doa iftitah. Tidak hanya satu doa sujud. Tidak hanya satu doa ruku. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sesudah surat Al-Fatihah. Ada 6.236 ayat. Silahkan dipilih salah satunya. Bukan hanya dari itu berulang-ulang terus. Ya, dari itu berulang-ulang terus. Apa tujuannya ini? Untuk menghilangkan kebosanan. Sebab adanya kebosanan di dalam beribadah itu juga akan menghilangkan kehusyuan. Jadi ada variasi. Ya. Demikian juga doa, zikir, sampai kepada puasa luar biasa. Puasa ini variatif. Ya, puasa ini bervariasi. Ada puasa wajib, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulan, ada puasa 6 Syawal, bervariasi. Kita bebas memilih di antaranya. Dari puasa-puasa sunat itu kita bebas memilih di antaranya. Tujuannya semua adalah untuk mengusir kebosanan. Sebab kebosanan inilah yang bisa menyebabkan hilangnya kehusyuan di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, demikian juga di dalam pernikahan. Dalam pernikahan ini juga bisa timbul kebosanan. Khususnya mereka yang telah menjalani pernikahan ini minimal 10 tahun. Di situ sudah mulai muncul adanya gejala-gejala kejenuhan, adanya gejala-gejala kebosanan. Karena ada aktivitas di dalam keluarga itu yang berjalan secara rutin, yang berjalan secara kadang-kadang monoton.
Ya, jadi perjumpaan yang sering itu juga bisa menimbulkan kebosanan. Ya, jadi pasangan suami istri yang terus dalam 1 tahun tidak pernah berpisah, ya, dalam suasana yang monoton, maka ini rentan mengalami kejenuhan. Nah, mari kita lihat gejala-gejala kejenuhan itu. Kita lihat gejala-gejala kejenuhan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi, bahan mengaca diri. Apakah pernikahan yang telah kita jalani ini sudah berada pada titik kejenuhan atau belum? Sebab ini kita perlu waspadai. Nanti kita akan jelaskan apa dampak kejenuhan dalam pernikahan. Nah, tanda pertama adalah sering bertengkar. Ya, sering bertengkar, bahkan kadang-kadang rutin dan terjadwal. Jadwalnya itu di akhir bulan. Ya, ketika mulai ada gejala kanker ya di dalam rumah tangga, kantong kering. Nah, ini akan rentan terjadi pertengkaran. Itu rutin dan terjadwal. Kalau sudah seperti itu, ya, jadi pertengkaran di dalam rumah tangga itu kan hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Bersatunya dua watak yang berbeda. Ya, dalam satu rumah, tinggal dalam satu rumah. Mustahil lah tidak terjadi pertengkaran. Ya, tetapi kalau pertengkaran yang sering, ini yang tidak wajar. Dan inilah tanda-tanda kejenuhan di dalam, mulai adanya kejenuhan, adanya kebosanan di dalam rumah tangga. Yang kedua, munculnya sifat sensitif, mudah tersinggung dari pasangan. Ya, kadang-kadang hanya masalah kecil jadi besar. Ya, kadang-kadang bukan itu yang dimaksud, ya, tapi salah mendengar, tidak sempurna dia mendengar, maka disalahpahami. Nah, inilah yang kadang-kadang memicu pertengkaran. Yang ketiga, kita menganggap pasangan kita ini sudah berubah. Ya, kadang-kadang sampai disampaikan kepada anaknya, bapakmu itu sudah berubah. Tidak sama dulu waktu awal-awal. Ya, bapaknya bilang juga, memang ibu juga itu sudah berubah. Ya, ya. Atau mungkin secara langsung, ibu ini, Umi ini sudah berubah ya, tidak sama dulu di awal. Apa itu di awal? Ya, biasanya kalau saya pulang sholat subuh sudah ada kopi di situ, ada kue di situ. Ini apa ya? Ambil sendiri. Ya, kalau kita tidak berusaha ya ngambil sendiri, harus ngambil sendiri. Kalau ditanya mana kopinya bu, mana kuenya bu, ya ambil sendiri. Berubah. Ya, ketika suami mengatakan begitu kepada istrinya, bilang kita lebih-lebih pak, kita lebih-lebih berubah abi. Ya, dulu rajin sekali bonceng saya itu kalau pergi pengajian, ya antar ke pernikahan, ngantar ke keluarga, ya bapak lebih banyak berubah. Ini ya, menganggap pasangan kita ini sudah banyak berubah. Itu sudah tanda-tanda adanya kejenuhan di dalam pernikahan atau dalam berumah tangga. Nah, kita lihat yang keempat adalah ada kecenderungan memilih aktivitas sendiri-sendiri ketimbang menerima ajakan pasangan untuk pergi bersama. Ayo, Bu, kita jalan-jalan keluar ke Pantai Losari, kita nikmati di sana alam dan pisang ngepek. Apa kata istrinya? Pergi sendiri, Pak. Ya. Nah, atau sebaliknya juga. Awalnya dulu hampir tidak ada pernikahan, tidak ada walimah.
yang didatangi kecuali bersama. Nah, sekarang ini yang terjadi seiring dengan perubahan itu, suaminya bilang duluan maki, ya. Jadi itu hampir sering sekali seperti itu. Ayo Pak, kita sama-sama ke walimah. Nah ini kan anaknya kita punya sahabat ini. Ibu pergi duluan saja. Itu ada tetangga ikut aja di situ. Itu ada teman-teman ikut aja di situ. Atau sebaliknya istrinya dia bilang pergi duluan aja, nanti saya tunggu saya punya teman-teman. Nah, jadi ada kecenderungan lebih memilih aktivitas sendiri daripada bersama-sama. Ya, memang di awal-awal itu wah luar biasa. Mau kemana diantar, mau ke sumur diantar, mau ke ini diantar, pokoknya selalu bergandengan tangan. Nah, begitu usia pernikahan sudah 10 tahun, sudah tidak ada yang begini-begini, ya. Yang ada ya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah ini, kehangatan di atas ranjang itu sudah sangat berkurang. Ya, hubungan seksual sudah tidak dianggap sebagai hal yang menarik. Kalau awalnya bisa dosisnya 3x1, ya, 3 kali 1 hari. Nah, ini untung-untung kalau 3 hari bisa 1 kali. Ya, ini ada kejenuhan. Ada kejenuhan yang seperti itu. Ya, tentu ada penyebab lain. Boleh jadi ada penyakit. Boleh jadi usia. Memang orang yang menikah di usia sudah mulai 40 tahun ke atas, ya, tentu juga akan mempengaruhi aktivitas seksual rumah tangga. Ya, tapi ini tidak. Ya normal sebenarnya. Ya, usianya masih muda tapi ada kejenuhan di dalam melakukan hubungan khusus suami istri. Ya, sudah tidak ada kehangatan ya di dalam melakukan hubungan. Dan ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Ya, mencari yang lain. Menghadirkan pihak ketiga di dalam rumah tangga itu. Ya. Istrinya minum pil dan suaminya minum wil. Ya, apa itu pil? Istrinya punya pria idaman lain. Ya, sedangkan suaminya punya wanita idaman lain. Ya, alias selingkuh. Nah, itu juga boleh jadi karena sudah bosan dengan istrinya juga begitu-begitu terus, penampilannya tidak ada perubahan, ya malah ada kecenderungan sudah ya tidak seperti pertama kali, ya akhirnya timbul kebosanan, mulai ada godaan-godaan dari luar, ya suami juga sudah tidak tidak rutin mengikuti pengajian atau memang tidak ada komunitas pengajiannya. Demikian juga istri yang lebih banyak mengutamakan reuninya, lebih senang ketemu dengan teman-temannya daripada pergi bersama dengan suaminya. Mulailah cinta itu bersemi kembali. Yang pernah dibangun dulu di SMP, pernah dibangun di SMA, bersemi kembali. Ya, kenapa mengasihkan itu reuni-reunian? So di situ ada ritual puji-pujian. Ya, mengingatkan kembali masa lalu, ya, yang indah. Makanya nanti salah satu diantaranya mengatasi kejenuhan ini seperti itu juga. Bagaimana mengenang masa-masa indah yang lalu. Jadi dokumentasi itu penting. Ya, dokumentasi itu penting bukan untuk dipajang-pajang, ya, tetapi sebenarnya untuk menjadi kenangan, untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali memori kenangan-kenangan yang indah, ya, yang itu insya Allah bisa berpengaruh di dalam mengusir kejenuhan di dalam berumah tangga atau dalam pernikahan.
Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini bahaya kalau sudah sampai seperti ini. Jangan ganggu suami saya di Facebook ya. Apalagi waspada. Ya, perselingkuhan terjadi bukan karena adanya niat pelaku, tapi terjadi karena tandanya kita masih laku. Waspadalah. Ya. Karena itu ya dilarang selingkuh. Ya. Nah, tapi ya ini selingkuh ini juga merupakan fenomena daripada kejenuhan di dalam berumah tangga. Apa yang akan terjadi ketika pernikahan itu mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan? Yang pertama adalah rumah tangga tidak harmonis. Ya, sering kita jelaskan, apalagi 4-5 episode yang lalu, kita membahas tentang bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis. Nah, penyebab hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga ini adalah kejenuhan, adanya kebosanan. Ya, sehingga perbedaan-perbedaan itu makin membesar. Ya, memang kita dipasangkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang berbeda. Kemudian Allah pasangkan di bawah ikatan ijab qabul, ikatan pernikahan. Nah, karena adanya kejenuhan, perbedaan-perbedaan ini makin membesar. Yang tadinya ketika dalam kondisi normal, perbedaan-perbedaan itu tidak nampak, tapi perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu berpadu, menjadi sesuatu yang harmonis, sesuatu yang membahagiakan. Kekurangan masing-masing bisa ditutupi dengan kelebihan masing-masing. Tapi karena timbul kejenuhan, adanya kejenuhan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga ini tidak harmonis. Ya, tidak harmonis lagi. Ya. Dan ini yang paling berbahaya. Dampak yang paling berbahaya adalah perceraian. Ini ada yang terbit suratnya, ada yang tidak. Nah, ini pecah. Tadinya menyatu. Ini kita lihat gambar ini. Tadinya ini kan menyatu. Mestinya menyatu ini ya. Buku nikah istri dengan buku nikah suami, tapi ini pecah. Nah, perceraian. Jadi sudah tidak berguna ini buku. Buku nikah ini sudah tidak berguna. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Apa dampak yang bisa terjadi ketika perceraian? Waliyadzubillah. Summa na'udzubillah. Ya. Mari kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perceraian atau hancurnya rumah tangga kita. Ya. So, kenapa? Itu akan membawa berbagai dampak. Di antaranya adalah dampak psikologis. Rumah tangga, keluarga, pasangan yang kita harapkan memberikan ketenangan batin di dalam jiwa kita, itu ketika bercerai sudah orang kalut. Kalau orang tidak memiliki, seseorang yang tidak memiliki iman, dia bisa bunuh diri. Ya. Nah, yang kedua apa? Itu gangguan pada tarbiyah anak, gangguan pada pendidikan anak. Sebab umumnya orang bercerai itu diawali dengan pertengkaran. Dan pertengkaran ini itu lebih banyak disaksikan oleh anak-anak kita. Kita sudah tidak bisa lagi menguasai diri, mengontrol diri, sehingga pertengkaran itu pun kita pertontonkan di depan anak-anak kita. Ini merusak pembinaan tarbiyah daripada anak kita, merusak pembinaan kepribadian, pembentukan kepribadian anak-anak kita. Saya sering menyebutkan di sini bahwa kebahagiaan anak itu ditentukan oleh kebahagiaan ibu. Ibu itu ibarat gardu. Ibu itu adalah ibarat gardu kebahagiaan anak. Anak akan bahagia kalau ibunya bahagia. Tetapi anak tidak akan bahagia kalau ibunya juga tidak bahagia. Nah,
Kemudian problema-problema rumah tangga yang terjadi itu juga umumnya turunan. Dia umumnya turunan daripada orang tuanya dulu. Salah satunya apakah istrinya, pihak istrinya yang keluarganya dulu, bapak ibunya dulu seperti itu. Ya, ataukah dari pihak suaminya, ya, sering dia menyaksikan dulu ayahnya memukul istrinya. Itu juga yang dilakukan oleh anaknya. Ya, ini pengaruh psikologis. Ya, umumnya rumah tangga pasangan yang bahagia itu berasal dari keluarga-keluarga yang bahagia. Maka ini tips, ya, tips juga kalau kita ingin membahagiakan anak-anak kita dalam rumah tangga, pilihkan anak kita itu pasangan yang kita tahu track record daripada keluarganya. Sedapat mungkin kalau kita bisa menemukan pasangan anak kita itu dari keluarga yang tidak bermasalah keluarganya. Sebab itu akan turun itu dampak psikologis itu akan berpengaruh. Ya, kecuali beberapa orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena tarbiyah yang baik, pembinaan keagamaan yang baik, sehingga itu hilang, ya, bayang-bayang kondisi rumah tangga yang lalu itu tidak kemudian hadir pada rumah tangganya. Dan ini juga kehilangan wibawa. Ada orang di luar selalu dipanggil prof, tetapi di dalam rumah tangga tidak ada itu kata prof. Ya, ada di luar dipanggil Pak, ya, dihargai, ya, tetapi di dalam rumah tangga kehilangan wibawa. Dan bahayanya juga kalau terjadi perceraian, ini juga berdampak kepada pihak eksternal, orang-orang di luar kita ini. Ya, orang-orang di luar kita, apalagi sampai kemudian mereka mendengar aib-aib kita. Itulah sebabnya Islam sangat mengharamkan itu aib, menceritakan aibnya orang, menggibah orang. Sebab kalau aib-aibnya orang ketahuan, itu orang tidak melihat lagi apa statusnya, tidak melihat lagi status pendidikannya, tidak melihat lagi status sosialnya, tidak melihat lagi status ekonominya. Ya, akhirnya hilang kewibawaan. Hilang kewibawaan. Ini dampak-dampak daripada pernikahan yang mengalami kejenuhan. Ya, karena itu kita harus mencari solusi. Ya, kita harus menemukan solusi agar kejenuhan di dalam pernikahan, kejenuhan di dalam rumah tangga ini kita bisa antisipasi. Ya, memang tidak ada orang yang terbebas dari kejenuhan ini, sebab itu adalah sifat dasar daripada manusia. Ya, tapi jangan sampai kejenuhan dalam berumah tangga, kejenuhan dalam pernikahan itu berlarut-larut. Ya, sudah mulai muncul tanda-tanda kejenuhan. Bahkan ada yang sampai menyebutkan ada 10 tanda-tanda kejenuhan dalam berumah tangga. Ya. Nah, ketika dari awal kita sudah merasakan itu adanya kejenuhan, suami harus bisa mendeteksi dirinya, saya jenuh. Istri juga harus bisa mendeteksi dirinya, saya jenuh. Nah, tentu yang terbaik adalah mengkomunikasikan. Ya, yang rentan mengalami kejenuhan itu adalah istri. Apalagi istri itu memang dia istri rumahan. Ya, istri memang yang lebih banyak di rumah. Ya. Jadi ada istilah apa? Dapur sumur kasur. Ya, atau kasur sumur dapur. Ya. Itu berputar-putar dari itu saja setiap hari, itu rentan sekali mengalami kejenuhan. Nah, maka solusinya adalah harus ada refresh. Harus ada refresh. Nah, kenapa tadi tidak dibuatkan lagi kopi? Pulang sholat subuh pagi-pagi tidak ada kopi, tidak ada kue,
tidak ada ubi kayu, ubi goreng, ya, atau ada kopi tidak ada temannya, ada kuenya tidak ada kopinya, tidak ada tehnya. Ini, ya, harus ada refresh. Ya, istilah saya menggunakan istilah refresh ini istilah yang banyak digunakan di apa? Kalau komputer ya, laptop, PC, ya, hampir semuanya orang yang menyalakan laptopnya itu yang sudah terbiasa langsung refresh, klik kanan, refresh. Apa tujuannya? Supaya kinerja daripada laptopnya itu, komputernya itu bisa berjalan baik. Ya, lamban kan? Ya, lamban. Itu tadi yang menyebabkan. Kenapa lamban? Ada seorang istri lamban disuruh. Wah, dulu cepatnya. Waktu awal-awal cepat. Apakah? Cepat sekali. Ini sudah mulai lamban. Bahkan kadang-kadang habis sendiri. Itu tuh ada di situ. Itu yang parah lagi karena umumnya kita laki-laki kalau ditunjukkan itu tidak bisa menemukan. Sulit menemukan sesuatu yang menunjukkan. Dekat itu. Ya, ditunjuk. Mana itu anunya Pak? Ada itu dekat. Itu di sampingnya itu. Sudah di depan matanya dia tidak lihat. Nah ini kadang-kadang dari hal sepele begini bisa terjadi pertengkaran. Maka harus ada refresh, ada penyegaran. Pernikahan kita ini harus disegarkan. Ya, itu tadi usia 10 tahun itu standar. Boleh jadi ada yang mengalami kejenuhan di usia pernikahan 5 tahun. Ya, kenapa? Kalau pernikahannya itu monoton, tidak ada variasi-variasi di dalam kehidupan berumah tangga. Maka apa refreshnya? Bagaimana cara kita menyegarkan keluarga yang mengalami tanda-tanda kebosanan dan kejenuhan ini? Pertama adalah budayakan suasana romantis. Budayakan suasana romantis di dalam pernikahan kita, pada pasangan kita. Apa itu romantis? Adanya kemesraan, adanya hal-hal yang mengasyikkan, ya, di antara dua pasangan ini. Mari kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai kudua kita dalam pribadi, termasuk dalam berumah tangga. Ya, di sini ada 6 yang saya sebutkan ini. Bagaimana caranya Nabi merefresh pernikahannya, merefresh keluarganya, termasuk merefresh dirinya sendiri, ya, yang banyak bertemu dengan masalah-masalah umat. Nah, yang pertama, khusus sebagai istrinya, beliau memuji dan memanggil dengan kata-kata mesra. Oh, ini yang kedua ini ya, berarti ada 7 nanti. Ini yang kedua ini. Jadi pertama memuji dan memanggil dengan kata-kata yang mesra, romantis. Humairah, Aish, ya, memuji dan memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang mesra, panggilan-panggilan yang romantis. Nah, apa kita ini mungkin terbiasa memanggil sayang, memanggil adek, ada mungkin yang memanggil my love, ya, habibi. Bagus itu. Bagi yang tidak terbiasa, mari berlatih. Kebiasaan itu kan bisa muncul kalau kita latih terbiasa. Dulu kita tidak biasa pakai masker. Tidak biasa pakai masker. Tapi karena ini biasa, ini sudah ibarat helm ya. Kalau kita keluar naik motor, ya, kepala kita ini tidak ada helm, itu sudah ada kelainan kita rasa pada diri kita. Sama dengan masker. Jadi sesuatu yang tidak biasa, caranya membiasakan adalah berlatih. Berlatih. Ya, kita panggil sayang, kita panggil my love, kita panggil habibi, ya, atau mungkin kita panggil dinda, ya, kita puji. Tidak biasa, kita tidak terbiasa memuji, kita puji biasa satu kata aja, enak, manis, ya, jangan yang selalu keluar pahit, ya, terlalu banyak garam. Itu apa bedanya itu? Apa bedanya? Kan satu kata aja itu ya. Jadi perlu dibiasakan. Ya, Nabi SAW mencontohkan tidak seperti itu.
Yang kedua, tidur dalam satu selimut. Ya. Jadi rumusnya kalau orang tidur romantis itu begini. Ya, begini. Ya, malah begini. Tidur. Jangan begini. Jangan posisinya begini. Ini sudah tanda-tanda kejenuhan ini. Malah kadang-kadang begini. Malah kadang-kadang begini. Nabi tidur dalam satu selimut. Ya. Bahkan kadang-kadang istrinya haid pun tidur dalam satu selimut karena tidak dilarang. Ya, kalau haid yang dilarang disentuh kan yang itu. Ya, yang haid itu. Yang mengeluarkan darah itu yang dilarang disentuh. Yang lainnya boleh. Nah, itu ya. Nah, kemudian mandi bersama. Ya, ini Masya Allah. Ini Rasul, ini Nabi ya. Kadang-kadang mandi bersama. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita mempraktikkan ini sunnah Rasul ini mandi bersama? Ya, mungkin pernah di pantai, mungkin pernah di air terjun. Tapi Nabi ini di kamar mandi. Nabi mandi bersama di kamar mandi. Ya, bagaimana caranya? Atur anak-anak. Ya, kalau ada anak, ada orang lain di situ jelas tidak bisa. Ya, itu bahagian daripada atau kita pergi ke satu tempat berduaan saja, mandi bersama. Ya, Nabi mencontohkan yang seperti itu. Boleh kita mengatakan saya mau menjalankan sunnah Rasul, mandi bersama. Ya, tapi itu mandi biar bersama ada sebelumnya bersama. Nah, itu mandi produktif namanya. Ya, jadi sebelum mandi bersama ada yang membuat dia mandi. Ya, yang ketiga adalah minum bergantian, Masya Allah. Minum bergantian pada tempat yang sama. Satu gelas. Ya, bukan ini gelasnya bapak lain besar. Ya, gelasnya ibu kecil, cangkir. Gelasnya bapak besar. Tidak begitu. Minum dari satu wadah. Bahkan kadang-kadang saling menyuapi, makan bersama dalam satu piring. Coba kita lihat romantisnya Rasulullah. Ini sebenarnya adalah contoh-contoh untuk mengusir kejenuhan. Sekali-sekali. Tidak apa-apa kalau dilihat anak-anak. Itu tidak apa-apa kalau dilihat anak. Hal-hal yang seperti itu tidak apa-apa. Kalau dilihat anak-anak. Itu ada, dia akan rekam dengan memori. Masya Allah. Saya punya orang tua ini. Saya punya bapak dan ibu. Romantis. Ya. Nah, yang ada kan saling lempar piring. bukan makan satu piring, tapi ya saling lempar piring. Nah, apalagi disisir, istri yang sisir, istri yang betulkan pakaian kita dari belakang. Mungkin ada yang mau pakai dasi, istrinya yang pakaikan dasi, suaminya yang tarik resletingnya, istrinya, ya. Sampai kemudian bermain adu kecepatan lari. Maka memang terjadi konflik di dalam rumah tangga Rasulullah SAW, tapi itu bisa diatasi. Ya, bisa diatasi. Kenapa? Karena ada tips yang Nabi SAW jalankan untuk mengusir kejenuhan itu. Baik, kita masuk ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua, usir kejenuhan dengan variasi. Karena jenuh itu ciri-cirinya monoton. Dan lawannya monoton itu adalah variatif. Ya. Sesuatu yang itu terus, berulang-ulang itu terus, itu bisa bosan. Ya, kita syukur ini kru TV Ruas dipergilirkan. Ya, di shift ya. Dipergilirkan juga kadang-kadang ini tugasnya di sini, jobnya di sini, supaya tidak terjadi kejenuhan. Ya, maka harus ada variasi di dalam peran-peran kita. Harus ada variasi di dalam rumah tangga. Apa variasi yang pertama? Variasi tata letak perabot maupun cat rumah. Ya. Jadi ini juga bisa membosankan itu. Ya, bisa
Ini juga bisa membosankan. Ya, letaknya lemari di sini terus, letaknya meja makan di sini terus. Nah, ini tentu dikecualikan ya bagi yang rumahnya RSSS, ya. Nah, tapi itu pun sebenarnya bisa divariasikan, ya. Di variasi contoh misalnya nih kita lihat. Ini kan bisa diangkat ke sini. Ini TV ini bisa diangkat ke sini. Ya. Ini apa? Kursinya bisa diangkat ke sini. Ada variasi di dalam rumah. Tata letak perabot-perabot kita ini ada variasi. Ya, termasuk mungkin kalau memang sudah tidak bisa dipakai lagi, kita sedekahkan ke tetangga, sedekahkan yang lain, dan kita punya kemampuan, kita beli lagi yang baru. Nah, termasuk variasi warna, cat rumah, ini bisa kita ganti dengan warna apa? Ya, kita ganti dengan warna oranye misalnya, tidak apa-apa. Ya, ada orang yang masya Allah hobinya semua kuning, semua kuning. Nah, syukur juga suaminya atau istrinya itu sabar juga ya. Ya, itu kenapa hobi daripada salah satu pasangannya kuning sampai kos kuning, sikat gigi kuning. Nah, jadi ada variasi ya, variasi tata letak kamar tidur ya, posisi di mana kita punya ranjang tempat tidur ya, kita variasikan, variasi cat rumah, cat interior rumah kita, eksterior rumah kita, ada variasi ya. Kemudian variasi hubungan seksual, ini karena panjang pembahasannya ya, dan ini agak seru nanti nih, maka insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi masih kita di tips yang kedua, usir kejenuhan itu dengan adanya variasi. Ya, nanti ini kita akan jelaskan bahwa dalam hubungan seksual pun, masya Allah, Al-Quran sudah memberikan isyarat kepada kita. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nisa'u harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu seperti sawah, seperti ladang. Maka datangilah ladangmu itu, datangilah sawahmu itu kalau kau mau garap dari arah mana saja. Ya, dari arah mana saja sawah itu datang dari ama. Kita mau garap, kita punya sawah, datangi dia dari arah mana saja. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya variasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bergaul intim dengan istri kita itu secara variatif. Dan hikmahnya juga tidak banyak yang dilarang di sini. Ya, dalam hubungan seksual itu tidak banyak yang dilarang di situ. Masih lebih banyak yang dibolehkan. Nah, karena banyak yang dibolehkan itu, ya, nanti kita akan bahas khusus pada sesi pertemuan yang akan datang.